Salam hore, Om Swastiastu. Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih serang titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Dan kali ini Kucita sudah bersama narasumber yang akan Kucita ajak ngobrol pada hari ini. Tapi sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So langsung aja agar tidak berlama-lama lagi, kita bakal ngobrol hari ini bareng Wi Agun. Ayo pendukungnya saya mana? Ayo. Kita biar dapat banyak. Pak, ini bukan kita lagi sedang live ya. Aduh, Wi Agun. Siap. Kenapa gatreng? Becek. Tukang keyboard. Jero pernah kena? Astengkara kena. Terima kasih ya sudah berkunjung. Nih kita studionya tiang mini sekali. Keren toh, mini sekali. Lingah aja. Nah, cukup untuk 2 orang. Cukup untuk 2 orang karena sebetulnya di sinilah nanti saya akan melawan Anda untuk match-nya, oke ya? Oke, tapi sebelum itu kita bukan ngobrolin masalah itu. Okay. Hari ini kita mau ngobrolin masalah Wi Agun itu terjun di dunia seni. Jangan masalah. Maksudnya kita akan bercerita agak kewah deh aja nih. Bagaimana perjalanan Wi Agun sebagai seorang seniman. Belum. Jangan Anda terlalu pede sekali ya. Saya mungkin mengenal Anda, tapi masyarakat penonton ini mungkin kan tidak semua mengenal Wi Agun. Iya kan? Betul, harus ada perkenalan. Betul, yang bukan orang terkenal saya. Bukan masalah gitu, Bapak. Ini masalahnya ditonton orang banyak. Bukan masalah kamu nggak terkenal. Kalau di Bali kan kamu pasti udah ada yang mengenal. Tentunya sudah dikenal. Nyin senawang Agun. Nyin sih gawang. Senawang kelotah kamu baik. Aduh. Kan mau Bali sing di Bali gena, di luar Bali juga. Makanya Bapak wajib perkenalkan diri Dumun. Oke. Nama lengkap, nama panggilan, alamat, kelahiran, nomor sepatu, status, sing perlu Pak. Sing perlu. Status. Durus. Halo Swastiastu, channelnya Sira Gus Menir. Yes. Ya, Gus Menir dan penggemarnya dan subscribernya pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Jero, Ocha, sareng Gus Haji sudah mengundang untuk berbincang-bincang dan Tiang memperkenalkan diri bagi yang belum tahu. Yang sudah tahu ya baguslah. Yang belum tahu, nama Tiang Iwayan Agun Adiputra, dan alamat Tiang berada di Banjar Telange, Tegal, Dharma Sabe, Abian Semal, Badung, Bali, Indonesia. Oh, lengkap saja. Kelahiran? Tiang kelahiran, lahir Tiang di Sange sebenarnya. Tempat lahir Tiang di Pustu di Sange. Kita nih di Pusko? Pustu. Oh, Pustu. Makanya salah satu dari nama Tiang itu menciri khas tempat. Agun, anak gunung. Oke. Ya, kalau Sange kan udah area lah pegunungan, udah dingin lah. Nah, jadi Tiang lahir di Sange tanggal 27 Juni 1990. Berarti banyak ulang tahun nih, Juni nih. Kan banyak Juni. Kan tiap orang banyak nih Juni. Juni. Berarti masih muda ya. Ya, sangat muda lah. Sangat muda sekali. Baru 34 ya? 34. Iya, baru 34 tahun, masih muda. Muda lah. Masih banyak yang bisa dilakukan. Ya, Wi tahu nggak Wi diundang ke sini ini sebagai seniman apa? Perjani sing nawang. Seniman apa? Kan kamu seorang kerawitan ya kan, penabuh kan? Iya. Wi, sejak kapan sih Wi bergelut di dunia seni? Kalau di dunia seni ya khususnya di kerawitan. Kalau Tiang sih sebenarnya dari kelas 2 SD sudah belajar. Sudah mengenal dengan yang namanya seni kerawitan terutama kan. Dari kelas 2 SD itu Tiang sudah mulai berlatih ya. Kalau dulu ya ada ceng-ceng itu yang pakai piring 2, kalau kendang ya piring dulu. Kalau kendang tuh jeriken tuh. Jeriken tuh yang pakai kendang gitu. Tapi kan itu masih belum namanya kerawitan. Itu musik asal-asalan karena kecil kan nggak tahu apa-apa, yang penting sekedar suka gitu. Tapi karena keinginan dan kesenangan di gamelan itu sangat besar, kebetulan kakek Tiang Nike seorang pemain kendang.
Oh. Nah, tapi bukan kakek yang mendarah daging atau keturunan, bukan. Saudara lah. Dari rumah itu beberapa 5 langkah dari rumah. Pesugihan lah. Nah, tapi artinya saudara. Dan itu diajak lah yang untuk belajar main kendang gitu. Nah, belajar. Cuman sayangnya mungkin sudah almarhum beliau. 2021 beliau sudah meninggal lah. Nah, beliaulah yang mencetak tiang sampai bisa saat ini. Berarti Wik ngawalin belajar kerawitan tuh kendang. Kendang. Oh, bukan ugal. Bukan. Oh, kendang. Oh. Ya. Berarti enak belajar kerawitan tuh kendang malu. Tidak. Kalau belajar kerawitan tuh segala instrumen bisa dipelajari. Semua instrumen bisa dipelajari. Oh, gitu. Ketika nanti sudah mengetahui beberapa instrumen, kalau mau mencari spesialisnya bahasanya, nah, alat yang memang bisa menjadikan jati diri kita di dalam kerawitan, ya misalnya tiang kendang memang spesialisnya. Ya, spesialis kendang artinya ketika orang itu mengetahui tiang bahwa oh ya Agun pasti tukang kendang, bukan pemain yang lainnya gitu ya. Tapi memang dari kerawitan tuh yang menonjol tuh kadang kendang, ugal itu ya. Karena di satu barungan tuh yang memegang peran adalah itu. Kendang, ugal. Kerompong lagi satu gitu. Yang istilahnya leadernya dia sini. Makanya lebih cepat dikenal mungkin gitu ya. Nah. Berarti yang ugal-ugalan apa? Ugal satu aja. Kalau ugal dua baru mungkin ugal. Ya maksudnya tapi bisa gugal kan. Kalau di semua instrumen tiang astungkara bisa tiang mainkan. Karena rasa ingin tahu, ingin belajar sangat tinggi. Jadi kenapa dalam satu barungan itu kita hanya mengenal kendang saja, sedangkan kita bermain tim namanya kan? Ya ada yang pelajari lah. Oh itu ikut sanggar, Wik? Ikut sanggar akhirnya? Dari SD sampai SMP enggak ikut sanggar ya. SMA baru ikut sanggar. Freelance berarti tuh? Ya. Belajar otodidak lah. Otodidak, ya. Terus lebih cenderung belajar di Banjar. Basic yang awalnya di kerawitan itu belajar tarian lah, tari lepas. Itu yang mengenalkan tiang mengetahui dengan basic kendang itu seperti apa. Nah akhirnya SMA, karena SMK lah, tiang SMK-nya di Kokar dulu. Oh, nyambung. Karena di kampung ingin memperdalam lah istilahnya kan. Dari SD, SMP tiang dulu di SMP 1 Blakyu. Nah itu sekolah terfavorit dulu. Iya. Itu pun masuk juga di situ karena kendang. Basic kendang. Kan dulu tuh kan masih ada lomba-lomba. Bukan, berprestasi. Oh iya. Cari murid itu kan berprestasi, karena kebetulan tiang berprestasi di bidang itu dan dibutuhkan, ya akhirnya dapat di SMP 1. Loh itu kan pakai piagam atau gimana? Iya, pakai. Berarti kan lomba-lomba ikut dulu. Lomba kendang pernah ikut? Kalau di tingkat SD belum. Kalau dulu belum. Ya, belum sekali. Coba subo. Bajak. Kendang piagam. Sesuai ada. Tapi masuk SMP ada lomba asing? Enggak. Mewakili sekolah gitu enggak ya? Kalau dari SD ke SMP belum. Di SMP lah mulai mengikuti PKB, Gong Kebiarna Anak, tingkat kecamatan seleksi. Nah dari situlah baru. Berarti ikut. Berarti ikut PKB. Ikut. Kan biasa di Bandung dulu kan ada gelar budaya di tingkat kecamatan. Iya. Bersaing udah dari tingkat kecamatan dulu. Setelah itu kalau sudah dapat juara main ke PKB gitu. Kendang deh. Anak-anak dulu. Khusus mengenang atau gimana? Ya waktu awalnya itu main kajar dulu. Kajar. Ya, karena sudah. Kewah maksud tuh? Iya, itu udah tempo. Itu ke PKB baru mengenang. Gitu. PKB mengenang? Nah. PKB tahun kuda tuh Pak? 2000 berapa ya tuh ya? 2000. Pokoknya 2003, 2004, 2005 ya sekitar tahun itu lah. Kalau piagam Gong Kebiarna Anak, woi banyak sekali. Hampir setiap tahun soalnya. Berarti setiap tahun ke PKB? Ya, setiap tahun. Mewakili desa? Enggak, kan. Badung kalau PKB ya, kan maksudnya Badung. Mewakili Badung, tapi perwakilan dari desanya Wi kan? Enggak, bukan. Ini gini copot-copot? Ya, copot-copot dulu. Misalnya desa apa, Angantako wakili atau Sibang, yang ditarik ikut. Oh gitu, ya. Berarti nggak sebunan ya? Nggak sebunan. Oh iya. Karena kan dulu
beda dengan situasi sekarang secara SDM dan potensinya di bidang kerawitan. Dulu kan langka gitu. Orang main kendang aja, nggak seperti sekarang kan gitu. Nah, makanya susah. Makanya harus ketika ada event jarang masih langka lah. Makanya ditarik. Kalau sekarang gampang nyarinya. Satu desa tuh pasti ada kalau sekarang. Impidancing. Ya, kalau tidak, dulu lah. Susah lah nyari. Nah, kan masuk SMKI, ngalih jurusan kerawitan. Berarti kan lebih menggodok ini. Ya sih, lebih meningkat lah untuk performa dalam bidang kerawitan, terutama basic skill di main kendang. Kalau di Kokar dulu guru kendang tiang itu Bapak almarhum Pak Suwe juga. Hampir semua guru kendang tiang yang memang benar-benar mendidik tiang itu sudah almarhum sekarang. Tuh. Tapi kan ilmunya udah didapetin semua. Astung karena sudah, tapi kan tetap dimanapun tiang mau melatih, mau ngobrol, nama itu tidak akan pernah tiang lupakan karena sebuah sejarah yang mencetak tiang sampai saat ini gitu. Terus waktu SMK apa gen kegiatannya selain sekolah kene? Nah, kalau di SMK udah mulai masuk ke ranah sanggar tiang. Karena kan secara circle pergaulan sudah lebih luas kan gitu. Kalau di SMK dulu tiang ikut di Ceraken, sanggarnya almarhum Bapak Subandi lagi almarhum. Bapaknya Subandi. Dan itu adiknya juga Pak Man Sunarto yang ikut sanggar karena dulu tiang PSG namanya kan, PKL tuh di sanggarnya Pak Man Sunarto. Milun itu kayak modelnya. Akhirnya pentas. Enggak, artinya latihan, ngayah, tapi kegiatan di sanggar-sanggar itu ikut. Terus kalau reguler acara tuh ikut, pokoknya hotel tuh. Ya, apapun kegiatan sanggar tuh ikut. Oh, berarti udah ngasilin nih penabuh Kalau SMK udah. Oh, bengali gaye. Udah. Nah, itu udah awi spill dong waktu dulu karena aku tuh juga dulu kan nyari penabuh pasti beli 20.000 penabuh. Ya, kalau dulu memang jauh lah. Ya. Kalau dibandingkan sekarang nggak bisa, sangat jauh sekali. Sangat jauh ya. Mungkin dulu bensin 10.000 udah cukup. Ya. Kalau zaman dulu kan bensin masih berapa? Iya, benar-benar 2.000 kan beda. Nah, jauh lah. Nah, ikut di sanggar-sanggar, udah itu kebetulan juga di rumah, di lingkungan rumah ada sanggar. Kebetulan sanggar itu Sanggar Sekar Masalit. Saat ini tiang yang mengelola. Oh, sampai makin. Ya, sampai makin. Nah, Sanggar Sekar Masalit niki salah satunya penabuh pengiring dari Arjamuani Akah Canging dulu. Nah, tiang bergabungnya di sana dari 2006. Nah, disitulah sudahlah artinya bekerja malam-malam bergadang dan lain sebagainya. Artinya udah menghasilkan di situ. Apa namanya ngait gendeng? Ya, gendeng, iringannya itulah sampai. SMK tuh berarti? SMK. Enggak, kalau di Sekar Masalit udah kuliah. Kuliahnya di mana? Isi. Belum, masih SMK itu 2006. Tiang kan kuliah 2008. Oh, jeda? Udah, langsung kan? 2008, 2006 masih kelas 1 kayaknya. Itu kelas 2 ya? Kalau enggak salah. Itu udah dari SMK itu udah menghasilkan. Berarti dalam berkesenian sebagai penabuh tuh ngasilin tuh satu. Berarti kan sing perlu ngide aja rama waktu itu boyo. Perlu yang telah. Lapis bekal ide. Kan masih hal yang wajar ya, karena kita masih sekolah. Tapi intinya meringankan lah sedikit beban orang meringankan beban orang tua. Dan 1 bulan pada saat itu memang Akah Canging les meselo, Dari tukang kendang nih, tetana? Ya, tukang kendangnya. Tetap dari tukang kendang. Tukang kendang. Ngai gending nih, iringannya tiang, tukang kendang. Udah itu masuk inovasi, tukang kendang pemain kendang Sunda masuk, tiang juga main. Itu semakin bulan, semakin tahun masuk keyboard, tiang yang main juga. Ntar dulu, peralihan dari kendang Bali ke kendang Sunda itu berbeda atau gimana? Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda, walaupun sama-sama kendang namanya. Teknik sangat jauh. Terus ngajin di zaman pola. Semua sumbernya otodidak. Awalnya sumbernya otodidak. Diisi? Belum, yang diisi pada saat itu. Masih di Kokar Ki. Udah yang tapi nggak dapat kan? Nggak dapat kendang itu? Kalau diisi dapat. Diisi dapat. Di Kokar nggak. Tapi kan ini waktu masih di Kokar. Kokar ya. Makanya bilang otodidak. Nggak ada yang mengajarkan, hanya berbekalan iseng dan ya imajinasi sendiri aja lah, kayaknya sih begini. Dan
mendengar dari lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Jawa, gitu, mendengar. Belajar sendiri lah istilahnya. Tuh, ketika sempat ada peluang mewakili Kokar ke Malang, nah ketemulah dengan teman dari Bandung. Kebetulan juga mewakili sekolahnya di bidang kerawitan. Seringlah tiang di Rike. Dan jadinya kan dapat sedikit, walaupun sedikit dan sebentar, dapatlah barter yang mengajarkan dia Kendang Bali. Dia sebaliknya begitu. Aduh, bapak nih kena menyelam sambil minum air kan mulai begitu. Sampai jami nu kita sama tuh. Oke, begitu langsung kan kuliah nih diisi. 6 tahun nggih? Ya, lebih lama lah. Udah 4 tahun dong. Enggak, kalau kuliah sebenarnya tamat weh? Enggak, makanya bilang kalau kuliahnya dia enggak tamat, enggak lulus. Ya something wrong lah, something wrong. Semester udah bersud. Kalau dibilang semester, angkatan Tiang kan harusnya lulusnya 2012. Tiang karena nunggak terus nilai per semester tuh nunggak banyak karena pas lahir sekacang. Iya benar, aku pasti itu udah penyebabnya. Sehingga bangunnya pagi itu susah sekali. Iya pasti. Kadang memang lepes ya benar. Nah itulah salah satu faktor penyebabnya. Semangat pagi untuk bisa kuliah itu susah. Susah, gitu, ya, seni ya. Nah di situ 2012 harus teman-teman sudah tamat. Sudah beberapa, artinya tidak 100% karena masih banyak juga yang ngajak keteteran. Akhirnya yang kejar, mencoba untuk mengejar. Nah, sampailah titik terakhir ada sesuatu hal yang tidak bisa mungkin dibicarakan di sini lah, secara privasi sekali. Nah, intinya tamat untuk intin. Oh, nikah dan intinya. Karena ada something gitu lah. Tuh. Tapi dibalik semua itu kan rezeki namanya jobnya tetap lancar. Astungkaro. Ya kan? Sampai secara prinsip kan kita sekolah itu atau kuliah kan ilmu tidak hanya di situ saja. Di situ saja. Ketika kita belajar hanya di sekolah atau di kampus mentok. Ya. Lebih banyak pengalaman di luar dan belajar di luar yang menambah wawasan ilmu bidang kita masing-masing kan begitu prinsipnya. Sebenarnya yang kuliah itu mencari pengakuan bahwa lisensi aja. Kalau udah tamat gelar apa gitu. Setelah itu kalau hanya gelar tapi nggak ada pengalamannya rugi Mas. Betul. Benar kan? Benar. Kebanyakan seniman tuh nak sing menggelar sebenarnya. Tapi kebanyakan gelar-gelar. Oke. Nah, akhirnya kan nih Kendang, akhirnya Kendang nggak jauh-jauh dari Kendang Sunda kan gitu. Akhirnya belajar otodidak. Nah, ke keyboard nih nyaplir nih tuh gimana gitu lah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Itu Bapak itu kan tahu ya, cara Kendang itu ke keyboard tuh jauh Pak. Bapak tahu kan saya main keyboard? Tahu kan? Ya, kan sering PT itu main. Bapak tahu kan saya tuh nggak pernah liatin main pas keyboardnya. Karena saya satu tangan aja udah bisa, Pak. Luar biasa. Apakah otodidak juga? Betul. Otodidak? Makanya yang bilang tadi, Kendang Sunda, peralihan Kendang Sunda sampai ada keyboard, yang otodidak. Dasarnya awalnya otodidak. Karena secara prinsip kalau ketika terus belajar tanpa guru juga susah kan. Nah awalnya otodidak di keyboard ini sekarang kan. Di Arja Kacanging itu karena ada nyanyi gitu dan ingin berinovasi mengkombin antara Kendang Sunda dan alat modern. Yes. Jadi yang usulkan untuk beli keyboard. Oke. Akhirnya sudah ada keyboard, setiap main sekarang Kacangingnya tak isi keyboard. Kolaborasi sama Kendang Sunda gitu. Terus yang main keyboardnya siapa? Tiang, Kendang Sundanya ada teman Tiang itu dari rumah juga gitu. Dia tak ajarin artinya main Kendang Sunda gitu. Akhirnya bisa. Nah, walaupun masih takarannya masih belum bagus sekali, tapi sudah bisa berjalan lah permainannya. Tuh, jadi Tiang beralih ke keyboard sama Kendang Bali. Kalau Arjo kan harus sedang kerubungan berdua gitu. Enggak, prosesnya Bapak belajar nih gimana? Nah, itu sabar. Sok jelasin sabar. Aneh loh. Kan sudah ada keyboard nih. Nah, jadi Tiang keyboard itu Tiang bawa pulang artinya di rumah. Nah, iseng-iseng aja dulu pengenalan nada lah. Ya, tidak instan lah. Tuh. Nah, itu kembali secara belajarnya kalau pada saat itu sudah ada YouTube juga. Nah, tutor-tutor di YouTube, listen yang di YouTube yang ikuti, yang belajar di sana. Akhirnya
tahu chord dan bisa memainkan sederhana sekali, tidak bisa prop artinya. Nah, sederhana itu Tiang rasa sudah bisa berjalan, makanya Tiang ayo pakai aja dah main di kacangin gitu. Akhirnya karena Lais kan terus jadinya terlatih secara langsung kan, tanpa kita harus membuat belajar kan. Nah, akhirnya lancar terus saling menggali. Akhirnya bisa, tapi pastinya tak ada yang kekurangan, yang mintalah tolong sama guru lah, anggap yang sekarang ini untuk bisa mengajarkan Tiang bagaimana main keyboard dengan baik dan arahnya ke profesional. Nah, hingga belajarlah Tiang sama guru Tiang Nike yang namanya Bli Nano. Ya, Bli Nano kan dari Sading. Beliau yang mengajarkan Tiang gitu. Akhirnya Tiang tahu selahnya gimana caranya main dan sehingga sampai sekarang juga ya setengah karena jalan lancar. Saya juga sering saya diajak sama STI Bali. Keseringan sama siapa Wi Bolali ya? Kalau dari dulu sih Tiang freelance sebenarnya, tidak terikat dalam satu grup Bonres atau Arjo, enggak. Siapapun ngajak bisa. Gitu. Tapi Kacangin masih jalan kan? Kalau sekarang Kacangin masih sih, cuman Tiang sudah lama nggak sebagai bareng. pengiringnya. Kalau dulu memang Wi semua ya, dari menggarap lagunya, pepesonan lain sebagainya. Betul. Nah, kita balik lagi nggak ke keyboardnya. Wi, kalau kerawitan itu kan buat gending ya, buat gending tuh. Wi udah berapa punya karya? Waduh, kalau karya sih banyak ya? Banyak sih, udah banyak, dan memang susah kalau diingat di mana kaden dan. Tapi itu ada gininya, filenya tersimpan atau gimana? Ada yang tersimpan dan ada yang tidak. Itu dipentaskan di PKB? Pernah? Pernah. Bentar, kembali ke belakang dulu. Yang sudah menggarap atau berkarya itu sudah dari Kokar. Dari karya sebagai penata tabuh. Penata tabuh dan penata gerak juga pernah. Pak penari maksudnya takut gue. Kalau pas ujian akhir kan menciptakan sebuah karya. Tiang yang menggarap di situ, pure. Nah, ya dibantulah saling mengoreksi sama teman-teman, dipercayain sama teman-teman untuk berkarya. Tiang menciptakan sebuah karya pada saat itu judulnya Surya Laya. Sebuah kehancuran matahari. Itu yang angkat. Udah itu kelas 2 SMA yang sudah menggarap tari gerak Bleganjur. Nah, tapi perlombaannya antar desa di desa kapal dulu. Dapat juara 1 pada kemarin tuh. Nah, dari SMA udah yang belajar menggarap, entah dia gerak Bleganjur, ngai gendeng Bleganjur, gongkobiar, lah udah lain sebagainya. Itu nggak ada yang dokumen atau gimana ya? Mungkin di desanya mungkin ada, tapi dia nggak pegang sih. Itu udah penabuh ya dulu ya, itu dah. Kebetulan juga pada saat itu tidak mengenal yang namanya teknologi seperti sekarang ini. Maksudnya kita nggak mau ngarsipin gitu ya, modelnya pakai rekaman sendiri itu gitu, enggak. Dulu karya ujiannya Tiang di Kokar itu ada yang dokumentasikan, dulu ada Walkman namanya kan, itu yang pakai rekod dan berupa kaset pita. Nah, sempat yang simpan beberapa tahun, akhirnya hilang, nggak tahu di mana. Tak geletek hilang akhirnya. Terus sekarang ini Wi punya studio? Enggak, kalau studio enggak punya. Studio di rumah untuk modelnya, makin kan yang lagi ngetren tuh seniman penata tabuh tuh dia buat apa namanya kayak MIDI ya. Nah, kebanyakan. Wi ada arah ke sana enggak? Kalau arah bukan arah lagi, yang sudah di sana. Nah, itu di mana? Tapi yang tidak berupa studio tempatnya, ya, paling di ruangan tamu atau di luar. Itu pakai laptop? Ya, pakai laptop. Oh gitu, jadi buat kayak gini, ini kan woi luar biasa ini. Seru. Oh, artinya pakai gini, pakai laptop tuh udah bisa menghasilkan gini ya, MIDI. Salah satu dulu karya Tiang yang dengan pakai MIDI. Boleh merek kubis dulu pakai Tiang pakai. Tiang kan dapat pelajaran musik digital, mencatat secara digital ini di kampus dulu. Nah, ilmu duduk, walaupun singkaman duduk ilmu. Kubis udah itu Tiang pakai buat tabuh kreasi angklung. Yang dulu wakil di Mengui, Kecamatan Mengui di Bau. Itu Tiang pakai satu lagu itu yang sudah buat di kubis tersebut. Nah, dan yang terbaru tapi dengan software Fruity Loop namanya, FL. Yang buat iringan dari maskot Desa Sangeh kemarin. Full satu karya di MIDI. Oh, itu pakai MIDI. Ya, pencatatannya di MIDI dia. Oh, di software gitu. Oh iya ya. Berarti sampai makin
masih berkarya. Ada nak tolong ngurin musik garapan. Tak sekalian promosi. Boleh, betul sekali. Kan, boleh tuh. Ya, sekalian siapapun promosi. teman-teman seniman, teater tari, kerawitan yang mau, ya dibuatkan lah istilahnya kan iringannya. Itu lagi ngetren ya, katanya sekarang bisa. kan. Ya, tawang gitu kan nih orang pantes. Gambar Ya. liku tiang berperagat nih kah? Tiang mengodar loh nih udah lama nih kah? Sudah kayaknya, tapi tunggu aja ya. Tunggu dak jadi. Wih, menjadi seniman panabuh. Nah, penata tabuh nih kijo kan batayan nih kiwi. Yang di Bali kan pokoknya berkeliling. Kalau di Bali ya sudah pasti udah keliling Bali. Kalau di luar yang pernah tiang jajaki ya satu di Malang sudah pernah, di Surabaya juga sudah pernah, di Jogja pernah, di Jakarta, di Tangerang, ya sekitar itu pokoknya udah banyak sih keluar. Gitu. Pemilah ada tuh Pak. Kalau dia sebutkan semua itu nyanan ada yang najum sih kita abur sentot. Tapi Niki memang dia otodidak semua kayak selain sebagai penata tabuh, kerawitan, tukang kenang Sunda, keyboard, penyanyi. Rencananya di tiang Niki dari pelawak kone Niki yang tiang akan jegal Niki. Kenapa ya? Kenapa? Dan tidak masuk di pasaran. Teman-teman pergi no bondes. Jelas dong Mondres gini nih. Gue engken sih. Yang Mondres engken sih. Tapi memang di tari juga gini kan, bisa nopeng kan? Bisa nopeng juga, nopeng wali ya? Ya, lomba barong, mapang barong juga pernah. Mapang barong juga, hati-hati sama Niki guys ya, hati-hati seniman semuanya hati-hati. Dalang juga pernah. Dalang apa Niki? Dalang genten? Ada tari yang ya ngerupuk nyepi dengan ada pertunjukan berupa fragmen kah? Iya, Niki nak mau. Terus harapan kedepannya apa Niki? Mau belum aja. Enggak. Harapan Bapak Niki kedepannya apakah ada planning menjadi masuk ke ranah Bondres? Kalau harapan sebagai Bondres ada, cuman masih nunggu waktu tepatnya kapan itu memang. Jujur memang ada planning untuk menjadi seorang pelawak itu ada. Cuman nunggu waktu aja untuk kesiapan karena begini, ketika sudah mengambil sebagai seorang pelawak itu yang tidak mau sebagai pelawak itu hanya sekedar cara gogoh, awak kegede tengah puyung, pangten pelawak, pangten puyung lah di sini. Memang benar-benar mampu dan berisi lah dalam arti bahannya memang siap, secara wawasan juga bagus. Karena di lawak itu tidak hanya sekedar ngoceh, harus banyak ada tuntunan kan seperti dasar-dasar ya itu. Nah ini kayaknya mau nirunya Pak Sokir ini. Gini nih dari ya, kerawitan. Nah, gini nih kita yang pernah duet sama Pak Sokir main kendang 2008 wakili Bandung di PKB juga. Lanang wadon? Yang lanang, Pak Sokirnya wadon. Oke. Wih, boleh tahu nggak sedikit nih ya sebelum kita akhiri apa perbedaan lanang sama wadon itu sebenarnya? Di kendang. Kalau di kendang, kalau wadon itu secara fungsi sih sama, suara berbeda. Di wadon itu lebih lebih low dia, lebih ngebass dia. Kalau di lenang ya lebih ke middle treble, lebih kenyat nih cara Bali, agak kenyatan. Nah itu ada perbedaan suaranya. Secara fungsi kalau berpasangan menjedugan, kendang jedugan. Lanang itu lebih memberikan komando daripada wadonnya. Itu bedanya. Salah satunya lah di antara yang lainnya banyak sih fungsinya yang berbeda gitu. Itu semeton. Jadi buat semeton yang generasi muda Niki yang mau belajar mekendang bisa langsung sama Wiagunnya ya. Bisa. Wiagun, apa harapan ke depan? Kalau harapan ke depannya sih ingin menciptakan sebuah sanggar, karena dari dulu sih sebuah keinginan ini belum tercapai, cuman karena mungkin belum dilakukan karena ada suatu hal, ingin menciptakan sebuah sanggar di milik sendiri dan tempat anak-anak atau adik-adik yang di lingkungan tiang itu belajar. Yang ingin mencetak generasi yang di lingkungan tiang sendiri, yang lingkungan Banjar secara lebih luasnya di desa, ingin sekali karena
buat apa kita hidup mempunyai kemampuan yang seperti ini tanpa kita bisa berbagi dan mencetak generasi. Yang melanjutkan kita itu adalah generasi kita kan. Makanya yang sangat berkeinginan untuk bisa mencetak generasi-generasi sampai ya kesekian generasi. Walaupun sekarang sudah banyak yang mencetak generasi penerus di desa yang di Banjartiang, tapi secara tempat tidak di rumah Tiang dengan apa yang Tiang punya. Nah, mudah-mudahan nanti. Maunya di mana, di rumah nih, Ki? Maunya di rumah. Tiang kan sekarang tidak punya sanggar sendiri, tapi mengelola mengetuai sanggar-sanggar yang bukan milik Tiang gitu. Berarti makin nih keinginannya untuk biar punya sanggar sendiri, kan betul. Gitu kan. Berarti kendalanya di tempat nih, Ki. Di pendana nih, Ki, pendanaan dan alat. Ya, nanti Tiang akan buatkan proposal nih ke. Ya, nanti Tiang akan ajukan nih ke. Tapi biasanya nu kene anjur-anjur ke Cianjur kan. Oke, semoga nanti siapa tahu loh dengan ada podcast ini kan, siapa tahu dengan ada podcast ini ada nanti apa namanya relawan, benar nggak relawan atau apa sih namanya? Apa sih namanya? Ya, pokoknya yang datang itu yang mensupport. Walaupun banyak yang mensupport, tapi ya kalau kita dari kita sendirinya tidak mau bergerak susah. Iya, Bapak mau bergerak apa enggak nih? Biar yang asisi nih, Ki. Oh iya, bergerak. Bergerak nih. Oke, siap ya. Itu jawabannya ya. Asisi. Keras aja Pak itu. Oke, nah berarti Dika harapannya. Nah, Wiagen, bagaimana pendapat kamu nih terakhir deh? Pendapat kamu melihat ya teman-teman kita ya seniman-seniman yang kita juga merasakan kan tentang adanya yang lagi viral-viral ini. Terus salah satu kan yang penabuh juga kan, penabuh lawas, pura-pura singna. Oh, yang di sana Bul. Oh, yang di Buleleng. Kalau Tiang boleh berstatement dengan jujur, hal kemarin yang terjadi, mohon maaf ya, bukan tidak ada maksud menyinggung siapapun dan instansi dan apapun yang tidak ada menyinggung, ini murni selaku tanggapan. Kejadian yang ada di Buleleng tersebut, Tiang sebenarnya sangat kecewa juga melihat situasi seperti itu, dan itu bukan hal yang baru bagi Tiang. Tiang sangat sering dulu mengalami hal seperti itu. Karena Tiang pelaku seni yang memang pernah reguler, pernah bergabung ke sanggar-sanggar, pengalaman di luar tuh. Apapun sudah pernah Tiang alami di situ. Jadi antara perbedaan seniman tradisi kita dengan seniman modern yang sifatnya apalagi nasional sangat jauh secara fasilitas, secara Bali penyangrene, sangat jauh. Yang pernah dulu main di hotel, gambar lagi. Tempat duduk yang dengan teman-teman penabuh itu di lantai di bawah. Sedangkan pemain-pemain artis itu VIP, pakai AC dan jamuannya luar biasa. Benar. Komplain yang dia tidak terima, karena ingin kok kinang orang atau tamu wisatawan untuk kesini kan nyari tradisi kita, budaya kita kan. Komplain yang kebetulan ada teman di situ yang bekerja. Coba kasih tahu ininya, IO-nya apa coba. Jangan ditelantarkan begini seniman-seniman kita kan, kasihan loh gitu loh. Orang tamunya kesini ingin tontonan tradisi budaya kita, kok malah ditelantarkan. Di mana letak penghargaannya? Apa sih bedanya dengan yang si mereka itu? Kita sama-sama pengisi acara loh. Dan musik juga kan itu. Tolong kalau bisa. Ini harapan nih. Iya. Ini sekaligus menjawab kan harapannya. Tolong hargai seniman-seniman tradisional kita yang sudah mengemban kebudayaan, keahlian adiluhung sekali. Kalau kita di Bali memang sudah pasti bisa menghargai. Nah, bagi oknum-oknum, apalagi tidak tahu sok-sok ateneng indel gawe itu sing nawang mun gitu. Belajar, ayo sama-sama belajar. Akuilah kalau diri kita tidak mampu dan tidak tahu. Jangan sampai terjadi hal yang terjadi kemarin di Buleleng. Jangan ikut prihatin lah dengan kondisi seperti itu. Apalagi penabuh itu kan nak lingsir orang tua, duduk dengan kondisi berjam-jam itu udah tidak bisa lah, kasihan lah itu. Nah, Tiang juga apresiasi kepada teman-teman seniman yang dari Buleleng sudah berkumpul untuk bisa merembukan kejadian tersebut.
agar bisa dievaluasi. Entah dengan lembaga terkait juga harus dievaluasi juga dan tidak terulang kembali. Bener, ini kayak kita bisa pakai pengalaman jadinya ya, biar nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi, apalagi jadi nak marak sosial media atau lagi booming-boomingnya. Beda aja pidan kan cara Wiagun orang belum terekspos. Nah, padahal udah jauh sebelum itu banyak. Dan sudah sempat yang pakai bahan debat di kelas dulu pada saat kuliah ini. Cara untuk menghargai seniman kita itu. Ya, intinya yen sing ragam menghargai nyen. Betul. Benar kan? Kalau kita orang Bali kan sudah pasti tahu hal itu. Nah, ketika ada IO, apalagi dia bukan orang Bali, belajar, bertanyalah paling tidak gimana sih caranya menghargai seniman kita biar layak gitu loh. Yen orang Bali sampai di IO terus sing nawang gitu ya parah. Aduh, parah itu namanya. Jangan lupakan seni dan budaya Bali, tapi dijaga dan dilestarikan. Wih, kesan itu ya. Wah, iya. Sebagai penutup tuh ya. Ya, SS apa itu SS-nya? Itu harus sarjana. Pak Nir. Oke Wiagun, terima kasih banyak Niki. Sama-sama. Nanti kita sudah diundang juga. Kita ini kan baru perjalanan Wiagun di seni. Nanti kita berbicara lagi nak liu sejang lah pengalaman kan gitu kan. Nanti berjumpa di session kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti didukung dengan sponsor-sponsor yang sangat luar biasa kan gitu. Kita harapkan semua. Iya, hari ini Tiang disponsori salah satu dari minyak Nio Nirmala Oil. Minyak Nio. Iya, bagus karena Anda ini seniman multitalenta yang berkeinginan sangat pesat sekali. Ini khasiatnya sangat luar biasa. Mohon diterima dulu. Ini adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan ke seluruh badan, bisa juga diminum. Oh, bisa diminum ini? Ya, bisa diminum. Serat atau kalau saya serat batuk itu ini minuman saya. Tidak pakai obat, saya minum ini 1 sendok makan diiringi dengan minum air hangat. Bisa digunakan Niki Wiagun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat. Terima kasih banyak luar Niki. Biasa. Sukses Mama Wali. Kita berdoa sama-sama semoga job kita lancar. Dan kita dan juga semua teman-teman. Benar. Wiagun mungkin punya sosmed nak yang bisa pasti ada. Ya dong, disampaikan dong promosi. Sosmed yang dengan satu nama Iwayan Agun Adiputra. Itu emailnya Agun AP. Itu apa istilah namanya? Nama di sosmednya akunnya. Facebook, Instagram, TikTok, X sekarang. Kalau dulu sih namanya kan Twitter, sekarang X. Nah, dah itu pokoknya semua Agun, cari aja Agun Adiputra. YouTube juga ada channel YouTube yang Agun AP juga. Agun AP channel gitu, jadi buat kalian yang belum follow, belum subscribe buruan ya. Jadi nanti disaksikan nih ke live-nya seperti biasa nih ke kalau nggak jam 1 siang, malam-malam nih ke nggak siapkan poin-poin. Ya dia sering sama jeruk kucita. Oke, nanti malam gimana? Free? Aman. Oke. Ya, setengkara ya. Kita bisa mes nanti ya bersama teman-teman yang lainnya. Betul. Terima kasih banyak Wiagun. Sama-sama. Semoga kita bisa maju bersama-sama. Benar, pas. Kita tunggu undangannya job-job yang masuk ya. Sebentar ya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi bersama Agun Adiputra. Ngusur pamit sinap antak Parama Santi. Om Santi Om. Salam hore dulu. Salam. Hore.